Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa telah hadir pada malam hari ini pada acara seminar hasil penelitian tugas akhir. Ya, nanti ada beberapa teman kita yang akan menyampaikan hasil penelitiannya. Nanti saya mohon hanya menyampaikan sekitar 10-15 menit, saling bergantian saja. Kemudian nanti diskusikan kalau perlu tanya jawab nanti di bagian akhir saja. Oke ya, kemudian ini saya rekam, nanti akan saya coba uploadkan ke YouTube teman-teman, jadi performanya yang bagus ya, oke? Karena ini nanti bisa dilihat banyak orang gitu ya, termasuk teman-temanmu nanti yang pengen melakukan seminar secara daring atau online biar tahu gitu. Oke, urutan pertama nanti Dea, kemudian dilanjutkan Ayu, Jessica, Vicky, Aji, dan Kotami sesuai dengan urutan yang tadi pertama kali melambaikan tangan, meraise hand ya, oke. Sekarang saya berikan waktu ke dia 10-15 menit, silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Nur Ayunda. Saya Dea Ayunda Kristiana Putri akan menyampaikan studi saya mengenai pelanggaran lalu lintas di simpang bersinyal pada hari libur di Kota Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini, Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dari Provinsi DIY dengan perkembangan pariwisata, setelah sebagai kota pelajar menjadi kota yang padat lalu lintas. Semakin banyak pengguna jalan menyebabkan kemungkinan semakin banyak pula terjadi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang saya dapat dari Bapeda DIY, di tahun 2016 sebanyak 80.992 pelanggaran dan 3.777 kecelakaan. Di tahun 2017 sebanyak 154.472 pelanggaran dan 4.011 kecelakaan. Dari situ dapat dilihat bahwa kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas meningkat dari tahun 2016 dan ke tahun 2017. Tujuan penelitian ini mengetahui kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran pada hari libur, lalu mengetahui kurun waktu sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, mengetahui data persentase rata-rata setiap jenis pelanggaran yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan mengetahui kecenderungan bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Batasan masalah pada penelitian ini, penelitian hari libur dengan 3 periode waktu penelitian di setiap lokasinya, yaitu pagi jam 6 sampai jam 8, siang jam 10 sampai jam 11, malam jam 6 sore sampai jam 7 malam. Pengambilan data dilaksanakan di simpang paling ramai arah masuk wilayah Kota Yogyakarta. Tinjauan pustaka. Transportasi merupakan proses pergerakan atau perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Tata cara berlalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komposisi lalu lintas. Di dalam lalu lintas ada 3 komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan. Simpang jalan. Pengertian simpang jalan merupakan pertemuan antara dua jalan atau lebih, baik sebidang maupun tidak sebidang, atau titik jaringan jalan di mana jalan tersebut bertemu dan saling berpotongan menurut Morlock 1/1. Landasan teori. Sebab terjadinya pergerakan. Sebab terjadinya pergerakan dikelompokkan berdasar maksud perjalanan, yaitu ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Kendala persimpangan. Lalu lintas di persimpangan dikendalikan oleh rambu, marka, dan klasifikasi kendaraan. Klasifikasi kendaraan berdasarkan fisiknya. Yang saya pakai dalam penelitian ini itu ada UM untuk kendaraan tak bermotor, MC sepeda motor, LV kendaraan ringan seperti mobil penumpang, oplet, dan
kendaraan bermotor beras 2 dan HV kendaraan berat yaitu bus, truk 2A, truk 3S dan lainnya. Metodologi penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya, yang pertama saya melakukan studi literatur yaitu mempelajari jurnal penelitian terdahulu yang sejenis. Lalu kemudian saya melakukan survei pendahuluan untuk menentukan lokasi pengamatan seperti menentukan titik pengamatan dari simpang yang teramai. Lalu menentukan lokasi waktu pengamatan dan menentukan titik pos yaitu letakkan kamera untuk bisa melihat dari segi yang saya butuhkan. Lalu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian saya berupa data primer yang diperoleh melalui survei lapangan, melalui pengamatan langsung dan videografi, pengolahan data, lalu dilakukan analisa dan pembahasan menggunakan analisa deskriptif yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Lalu kemudian kesimpulan dan saran. Lokasi penelitian saya dilakukan di 4 simpang dengan arah yang diambil di simpang Pingit itu di Jalan Magelang yang arus masuk ke selatan. Di simpang SGM itu ada yang arus masuk dari timur ke barat. Yang dari simpang Jogteng Wetan itu Jalan Palang Tritis yang arus menuju utara. Lalu di simpang Wirobrajan dari sisi barat itu arus dari barat menuju ke timur. Waktu pengamatan saya itu di setiap lokasi dalam seharinya ada Putus-putus dia. Putus sambungannya ini kayaknya dia. Habis kayaknya. Pulsanya. Oke, dia. Loss ya dia. Menghilang dianya. Dianya menghilang. Oke, sebentar kita tunggu sebentar ya, dianya. Siapa tahu dia masih mau gabung. Dia, gimana dia? maaf koneksinya terputus, bisa dilanjut. Oh, ya oke, dilanjut. Ulang dari tadi sampai mana? Sampai ke metodologi. Ya, sampai lokasi tadi. Sudah kedengaran? Sudah, oke. Analisis dan pembahasan. Yang pertama saya melakukan tinjauan keberadaan pengatur lalu lintas, yaitu marka, lampu, ruang gerak sepeda, dan pos polisi. Dari semua lokasi yang saya amati, itu seluruh lokasi pengamatan dilengkapi lampu dan marka jalan dengan kondisi baik dan keberadaan pos polisi yang masih aktif. Jenis pelanggaran lalu lintas yang saya amati, saya kelompokkan berdasarkan kode-kode yang saya buat.
saya tampilkan seperti yang ada di layar. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang ada di Jalan Magelang, Simpang Pingit itu tingkat terjadinya pelanggaran paling banyak terjadi di malam hari. Untuk kendaraan MC, LV, dan kendaraan UM terjadi di pagi hari. Lalu untuk kendaraan berat, HP, tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Untuk di Jalan Kusuma Negara, paling banyak terjadi pelanggaran itu di malam hari untuk kendaraan MC, LV, dan kendaraan UM di pagi hari. Untuk kendaraan berat tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Yang ketiga di Jalan Palangtritis, Simpang Joteng Wetan. Jika terjadinya pelanggaran paling banyak terjadi di malam hari untuk kendaraan MC, LV, untuk kendaraan UM di pagi hari, dan di Jalan RE Marta Dinata, Simpang Wirobrajan juga seperti itu. Persentase pelanggaran setiap lokasi. Di Jalan Magelang, ini perbandingan dari kendaraan yang melanggar dengan volume total kendaraan yang melewati jalan tersebut. Dari situ saya memperoleh persentase pelanggaran untuk kendaraan tak bermotor 23,95%, kendaraan bermotor 3,96%, kendaraan ringan 1,86%, dan kendaraan berat. Oke, suaranya dia nggak kedengaran. Ya, belum kedengaran suaranya. Tes. Ya, oke. Oke, lanjut. Lalu jadi sampai yang Jalan Palangtritis, Simpang Joteng Wetang, persentase pelanggaran untuk kendaraan tidak bermotor 17,72%, kendaraan bermotor 7,08%, kendaraan ringan 1,91%, dan kendaraan berat 0%. Untuk Simpang Wirobrajan, yaitu Jalan RE Marta Dinata, persentase pelanggarannya kendaraan tidak bermotor 11,31%, kendaraan bermotor 3,58%, kendaraan ringan 0,96%, dan kendaraan berat 1,89%. Dari persentase setiap jenis kendaraan, saya rata-rata didapat nilai seperti ini, lalu saya total ditampilkan dalam grafik seperti ini. Tingkat pelanggaran di Simpang Wirobrajan, ini dari semua pelanggaran yang dilakukan oleh semua kendaraan, dibanding dengan volume seluruh kendaraan yang lewat dalam selama pengamatan. Dari hasil persentase keseluruhan pelanggaran, diperoleh persentase pelanggaran tertinggi di Jalan Magelang, Simpang Pingit, yaitu sebesar 28,77%. Persentase setiap jenis pelanggaran diperoleh dari jumlah jenis pelanggaran yang saya amati dibanding dengan total seluruh pelanggaran. Untuk Jalan Magelang, dari grafik dapat diketahui jenis pelanggaran yang sering dilakukan di Jalan Magelang yaitu melanggar marka jalan dengan persentase 56%. Untuk Jalan Kusuma Negara, pelanggaran yang sering terjadi yaitu melanggar marka dengan persentase 35%, menerobos lampu merah dengan persentase 33%. Untuk Jalan Palangtritis,
Jenis pelanggaran yang sering dilakukan itu melanggar marka jalan, persentasenya 44%, dan tidak menggunakan helm untuk kendaraan bermotor, penumpang maupun pengendaranya sebesar 31%. Di Jalan RE Marta Dinata, Simpang Wirobrajan, tidak menggunakan helm itu sebesar 42%, lalu kedua melanggar marka jalan sebesar 32%. Kesimpulan, jenis kendaraan yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas berdasarkan jumlah yaitu kendaraan bermotor di semua lokasi pengamatan. Persentase rata-rata pelanggaran untuk UM sebesar 66,7%, untuk MC atau kendaraan bermotor 4,61%, untuk kendaraan ringan atau LV 1,9%, dan untuk kendaraan berat 0,84%. Waktu sering terjadinya pelanggaran berdasarkan jumlah yang saya dapat, itu yang pertama, kendaraan tak bermotor UM di pagi hari, kendaraan lainnya seperti kendaraan motor dan kendaraan ringan serta kendaraan berat itu di malam hari. Jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan pada hari libur, untuk Jalan Magelang dan Jalan Kusuma Negara itu melanggar marka jalan dan menerobos lampu merah. Untuk Jalan Parangtritis dan Jalan RE Marta Dinata, jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah melanggar marka dan tidak menggunakan helm. Saran yang saya beri dalam penelitian ini untuk selanjutnya, survei pelanggaran lalu lintas dengan pencatatan langsung di lapangan dan pengambilan gambar langsung dengan kamera secara lengkap lebih disarankan. Fungsi video hanya sebagai cadangan data dari survei lapangan. Yang kedua, peletakan kamera dalam mengambil video harus lebih diperhatikan, serta disarankan pengambilan video tidak hanya dari satu sisi saja. Lalu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu melakukan pengamatan pelanggaran lalu lintas yang lebih lengkap seperti pengendara menggunakan HP saat berkendara, merokok di jalan, dan tidak memiliki spion untuk kendaraan bermotor, serta pengendara mobil tidak memakai seatbelt. Sekian paparan tugas akhir saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Nindyo. Oke, makasih Dea. Nah, ini deskriptif ya penelitiannya. Dan kesimpulannya jelas sebenarnya. Kalau malam hari itu banyak melanggar berarti takut polisi sebenarnya. Oke. Iya. Ya, oke, di share screen-nya. Oke, selanjutnya siapa lagi tadi? Vicky dulu nih. Yang resen ada 2 tadi saya lupa. Oke lah, Vicky dulu ya. Vicky, mana Vicky? Ayo, Pak. Pak tadi katanya mau Ayu dulu, Pak. Ayu dulu. Oh, iya. Oh, dia nggak resen dulu, resen. Ayu. Oke, Ayu. Oke, Ayu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya seneng nuansa hijau semua ini. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar hasil tugas akhir saya malam ini via Zoom. Terima kasih juga buat Bapak Nindyo yang sudah meluangkan waktunya. Jadi hari ini, malam ini, saya Ayu Pinapalupi, Angkatan 2015, akan mempresentasikan seminar tugas akhir saya berjudul Modshare Kendaraan di Yogyakarta pada Hari Libur. Jadi secara keseluruhan maksud dari judul seminar saya kali ini adalah berkaitan dengan jumlah setiap kendaraan dan penumpang yang melewati kota Yogyakarta, khususnya pada hari libur. Pendahuluan. Latar belakang, masalah transportasi selalu menjadi pekerjaan rumah di setiap negara-negara di dunia. Banyak sekali hal yang dapat diulas dari permasalahan transportasi. Di Indonesia sendiri memiliki masalah yang lumayan kompleks dalam hal lalu lintas. Kemacetan, polusi udara, serta kurangnya infrastruktur di daerah pedalaman menjadi masalah yang sedang diperhatikan oleh pemerintah. Yogyakarta merupakan kota yang cukup padat penduduk dan memiliki tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang cukup tinggi.
Kaitannya dengan judul saya kali ini dapat dicontohkan penggunaan kendaraan pribadi yang tidak maksimal karena mobil yang dapat diisi 5-6 orang hanya diisi oleh 1 orang saja. Hal inilah salah satu penyebab kemacetan di Yogyakarta. Rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, berapa persentase penggunaan setiap jenis kendaraan di Yogyakarta pada hari libur? Yang kedua, berapa persentase jumlah penumpang pada setiap jenis kendaraan di kota Yogyakarta pada hari libur? Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai data kendaraan yang masuk ke kota Yogyakarta dan memberikan data yang cukup akurat untuk penelitian dan kegiatan berikutnya. Memberikan pertimbangan instansi terkait meningkatkan pelayanan dalam hal transportasi publik. Tujuan penelitian dilaksanakan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui data persentase penggunaan setiap jenis kendaraan di kota Yogyakarta. Yang kedua mengetahui data jumlah penumpang setiap jenis kendaraan di kota Yogyakarta. Batasan masalah. Agar penulisan penelitian ini terfokus pada satu ruang lingkup dan tidak meluas serta tidak terarah, maka permasalahan dibatasi sebagai berikut. Studi kasus dilaksanakan di 4 simpang paling ramai yang mengarah masuk menuju kota Yogyakarta, yaitu Simpang SGM, Simpang Jokteng Wetan, Simpang Wirobrajan, dan Simpang Pingit. Penelitian dilaksanakan pada hari libur atau weekend, diambil pada hari Minggu atau tanggal merah. Dan penelitian dilakukan pada semua kendaraan bermotor yang melintasi simpang tersebut atau yang membebani jalan tersebut. Tinjauan pustaka. Yang pertama, morshare kendaraan. Morshare kendaraan adalah persentase masyarakat yang menggunakan suatu jenis kendaraan, suatu jenis alat transportasi, atau jumlah perjalanan menggunakan alat transportasi tersebut. Morshare keangkutan umum memberikan ukuran keseluruhan tentang pentingnya transportasi umum di suatu kota. Yang kedua, average vehicle occupancy atau disingkat AVO. AVO adalah rata-rata tingkat hunian kendaraan. Di sini akan dijelaskan tentang tingkat hunian rata-rata setiap jenis kendaraan pada satu waktu tertentu. Oke, moda transportasi. Menurut Miro 2005, secara umum ada 2 kelompok besar moda transportasi, yaitu yang pertama kendaraan pribadi atau private transportation. Moda transportasi yang dikhususkan buat pribadi seseorang. Seseorang itu bebas memakainya atau bahkan mungkin juga tidak memakainya sama sekali. Yang kedua, kendaraan umum atau public transportation. Moda transportasi yang diperuntukkan untuk orang banyak, kepentingan bersama, menerima pelayanan bersama, dan mempunyai arah dan titik tujuan yang sama. Landasan teori. Yang pertama di sini ada komposisi lalu lintas. Komposisi lalu lintas merupakan nilai arus lalu lintas mencerminkan komposisi atau unsur lalu lintas dengan menyatakan arus dalam suatu kendaraan ringan per jam. Yang kedua, metode kaca depan pinggir jalan. Metode kaca depan pinggir jalan adalah metode yang menggunakan satu atau lebih pengamat dengan melihat langsung dari kaca depan mobil. Yang ketiga, metode pengawasan fotografi dan video adalah metode pengamatan yang tidak menggunakan manusia sebagai pengamatan, tetapi kamera mengumpulkan data hunian. Yang keempat, pemilihan daerah. Volume total perjalanan cenderung berbeda-beda, maka disajikan mode volume sebagai bagian dari total volume perjalanan untuk menyatakan bagian tersebut disajikan dalam bentuk presentase. Yang kelima, pemilihan simpang dan arah perjalanan. Setelah ditentukan daerah survei, selanjutnya ditentukan simpang paling ramai dari daerah yang sudah dipilih. Arah perjalanan ditentukan berdasarkan arus perjalanan masuk menuju kota Yogyakarta. Yang keenam, jam perjalanan. Jam perjalanan di sini akan dipilih pada jam sibuk dan juga jam-jam sepi kendaraan. Metode penelitian. Yang pertama,
mulai adalah melakukan studi literatur tentang transportasi yang kaitannya dengan mode share. Di sini dipelajari beberapa metode dan cara pengambilan data untuk setiap jenis kendaraan. Yang kedua, survei pendahuluan. Survei pendahuluan adalah kesulitan yang mungkin akan dialami saat survei atau saat pengambilan data. Jadi kita jadi tahu kesulitan-kesulitan apa aja yang akan dialami di lapangan dan kita bisa mengantisipasi itu saat survei yang sebenarnya. Yang ketiga, pengumpulan data. Melakukan survei di lapangan pada 4 simpang yang ditentukan dengan metode kaca depan pinggir jalan dan metode fotografi dan video. Metode fotografi dan video ini digunakan sebagai backup apabila ada beberapa kendaraan yang mungkin belum terhitung, maka kita hitung ulang pakai metode fotografi dan video ini. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang sudah disurvei dan kemudian diolah kembali dan disajikan dalam bentuk presentase kendaraan dan penumpangnya. Yang terakhir, kesimpulan dan saran merupakan tahap di mana hasil dari pengolahan data pada tahap sebelumnya sudah bisa diketahui hasil dan intinya. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi survei. Lokasi survei ditentukan di simpang SGM, yaitu di Jalan Kusumanegara, simpang Jukteng Wetan, di Jalan Parangtritis, simpang Wirobrajan di Jalan RM Matra Dinata, dan simpang Pingit di Jalan Magelang. Lokasi pengamatan. Simpang Pingit ditentukan tepatnya di samping pada simpang Pingit di Jalan Magelang ditentukan tepatnya di samping toko mainan anak. Pada simpang SGM ditentukan lokasi pengamatan pada sisi selatan lengan timur. Pada simpang Jukteng Wetan ditentukan lokasi pengamatan di depan dealer Suzuki Jalan Parangtritis. Pada simpang Wirobrajan ditentukan lokasi pengamatan tepatnya di bawah lampu lalu lintas dari arah barat. Yang ketiga, waktu pengamatan. Berdasarkan survei pendahuluan, waktu pengamatan ditentukan pada hari libur setiap simpang pada pagi, siang, dan sore hari. Pada pagi hari ditentukan jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Diambil 2 jam. Pada siang hari diambil waktu yang lumayan sepi, yaitu pada jam 10 sampai jam 11. Dan pada sore hari jam 19 sampai jam 20. Ini lokasi pengambilan data yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada simpang SGM di Jalan Kusumanegara, kemudian simpang Jukteng Wetan Jalan Parangtritis, kemudian di simpang Wirobrajan di RM Matra Dinata, dan simpang Pingin di Jalan Magelang. Analisis dan pembahasan hasil survei. Hasil survei merupakan hasil pengambilan data dari lokasi yang telah ditentukan. Dalam survei ini, data diperlukan adalah data jumlah masing-masing tipe kendaraan yang melewati atau membebani suatu simpang dan data jumlah penghuni setiap tipe kendaraan. Survei dilakukan pada jam sibuk serta jam-jam sepi kendaraan, dibagi interval waktu 15 menit. Nah, ini data yang saya dapatkan dari setiap simpang. Kami ambil di total semuanya. Seperti ini, di simpang SGM paling banyak sepeda motor sebesar 70,21% dan sedan mobil 22,82%, dan sisanya ada bus, truk, beca, andong, sepeda, tosa. Di simpang Jukteng juga sama, sepeda motor 77,93% dan sedan mobil 18,23%. Di simpang Wirobrajan juga sama, yang mendominasi sepeda motor dan mobil. Sepeda motor 77,12% dan mobil 19,03%. Di simpang Pingit juga sama, sepeda motor dan mobil sebesar 70,83% serta 27,33%. Nah, ini data jumlah penumpang kendaraan. Sama seperti data jumlah kendaraan,
sama-sama didominasi oleh sepeda motor dan mobil. Di simpang SGM 60,19% dan mobil 26,33%. Di simpang Joteng sepeda motor 63,74% dan mobil 22,27%. Simpang Wirabaya 1 dan mobil 23,31%. Kita simpang Pingit sepeda motor 60,11% dan mobil 34,35%. Kemudian ini average vehicle occupancy tadi atau disingkat AVO adalah rata-rata jumlah penumpang pada setiap jenis kendaraan. Seperti ini. Sepeda motor sebesar 3,48, Tosa 0,778, mobil 1,875, bus 12,633, truk 1,353, becak 1,139, andong 0,396, sepeda 1,005. Dan ini diambil rata-rata untuk rata-rata motor dan mobil sebesar 1,348, mobil 1,875, sedangkan AVO yang paling tertinggi adalah dimiliki oleh kendaraan bus sebesar 12,633. Tingkat kesibukan simpang. Dari data grafik kesibukan, tingkat kesibukan berikut dapat disimpulkan tingkat kesibukan kendaraan dan penumpang paling tinggi berada di pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada jam 18 sampai 19, lalu pukul 7 sampai 8, dan terakhir pukul 6 sampai 8. Berdasarkan grafik tingkat kesibukan berikut, kemudian dibuat peta tingkat kesibukan sebagai gambaran untuk grafik yang telah dibuat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini, yang pertama, sepeda motor memiliki mode share 74,02% dan mobil 21,85%. Mode share jumlah penumpang motor sebesar 64,10 dan mobil sebesar 26,32. Dan AVO motor sebesar 1,348 dan untuk mobil sebesar 1,875. AVO tertinggi dimiliki oleh bus dengan rata-rata 12,633. Urutan simpang yang paling sibuk dimulai dari simpang Wirobrajan, simpang Pingit, simpang SGM, Wetan. Saran secara keseluruhan lebih tertuju pada fasilitas lalu lintas, yaitu seperti pelebaran jalan untuk kenyamanan pengguna jalan, karena semakin banyaknya masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum juga penting dalam hal ini, karena dengan semakin baik dan mudah dijangkaunya sarana transportasi umum akan membuat masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan transportasi umum. Ya, selanjutnya terima kasih. Oke, dia mungkin catatannya di di saran itu adalah saran untuk penelitian lanjutan ya, bukan saran Pak. untuk penumpang. Ya. Iya, Pak. Oke, share-nya di close dulu, di end dulu share screen-nya. Oke, terus selanjutnya. Siapa dulu selanjutnya tadi? Ayo. Ya, Ayu sudah. Sorry. Siapa? Vicky ini yang di atas? Vicky atau Jessica dulu? Oh, Jessica. Jessica dulu. Saya, Pak. Ya, oke. Silakan Jessica. Udah kelihatan ya? Sudah.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Jessica Zalhak. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi Pelanggaran Lalu Lintas Yogyakarta pada Hari Kerja. Latar belakang pada penelitian ini adalah berdasarkan sumber dari Ditlantas Polda DIY dalam Republika 2019 pada tanggal 26 April sampai dengan 9 Mei, terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 51.012 perkara dengan tilang sebanyak 34.186 perkara, sedangkan teguran sebanyak 16.826 perkara. Untuk jenis kecelakaan tercatat 120 kasus kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia 7 orang dan luka berat 28 orang. Berdasarkan latar belakang di atas, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta terhadap peraturan lalu lintas, serta angka kecelakaan yang kian melonjak, menjadikan dasar bagi penelitian untuk mengkaji lebih dalam tentang disiplin lalu lintas dalam simpang bersinyal di wilayah Kota Jogja. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana ranking pelanggaran terhadap jenis pelanggaran di Kota Yogyakarta, lalu ranking pelanggaran terhadap jenis kendaraan di Kota Yogyakarta, lalu Jessica, putus koneksinya kayaknya. Oke, udah lanjutkan. Oke, dilanjutkan. Untuk tujuan dan manfaat. Udah lanjut ya. Untuk tujuan dan manfaat penelitian adalah yang pertama mengetahui ranking pelanggaran di Kota Yogyakarta pada hari kerja, lalu mendapatkan data spesifik dan real di lapangan mengenai data jenis pelanggaran yang dapat dijadikan bahan referensi atau database Kota Jogja dalam membantu perencanaan pembangunan transportasi umum berrekayasa lalu lintas dan lain-lain. Untuk batasan penelitiannya, yang pertama studi kasus dilaksanakan di Kota Yogyakarta, yaitu diambil persimpangan yang paling ramai dilintasi kendaraan menuju Kota Yogyakarta. Lalu survei dilakukan pada semua tipe kendaraan, yaitu LV, HV, MC, UM. Lalu penelitian dilakukan pada saat hari kerja, yaitu pada pagi hari pukul 6 sampai 8, siang hari pukul 10 sampai pukul 11, dan malam hari pada pukul 6 sampai pukul 7. Untuk penelitian terdahulu, saya mengambil dari jurnal yang pertama Benedictus Susanto dan Irfan 2014, yang tujuannya mengkaji jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan agar dapat dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Lalu Nurul Hidayati dan Agung Erwanda 2019 mengetahui tipe-tipe pelanggaran penyebab, tipe-tipe pelanggaran penyebab dan dampak pelanggaran yang terjadi di sekitar simpang. Lalu yang berikutnya Jihan Melasari 2017 yaitu mengetahui jenis pelanggaran dan manuver lalu lintas yang membahayakan keselamatan pengendara serta menghitung jumlah dan persentase kendaraan yang melakukan pelanggaran pada persimpangan. Lalu selanjutnya Eliza Purnamasari dan J. Dwi Joko Ansusanto 2016 yaitu menginvestasi perilaku pengguna jalan baik pengemudi maupun penyeberang jalan di DIY dan dapat menganalisis penilaian masyarakat terhadap perilaku pengguna jalan saat berlalu lintas di jalan raya. Lalu untuk metodologi penelitiannya yang pertama, berikut adalah flowchart metodologi penelitian. Yang pertama mulai studi, lalu kedua adalah studi literatur. Saya berpedoman dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu survei pendahuluan yaitu menentukan lokasi dan titik pos pengamatan, survei geometri jalan, menentukan waktu pengamatan, dan yang terakhir adalah menentukan peralatan yang diperlukan. Setelah itu pengambilan data di lapangan dengan metode pengamatan langsung dan videografi. Sehingga menghasilkan data primer yaitu bentuk-bentuk pelanggaran pada jam survei dan total kendaraan pada jam survei. Setelah itu dianalisis data dan kesimpulan dan saran. Untuk lokasi penelitiannya,
Yang pertama di simpang SGM, yaitu Jalan Kusumanegara, dari arah timur ke barat, lalu simpang Pojok Benteng di Jalan Parangtritis dari selatan ke utara, lalu mohon maaf tadi yang di simpang SGM di Jalan Kusumanegara diambil dari arah timur ke barat, lalu Jalan Parangtritis diambil dari arah selatan ke utara, dan di simpang Wirobrajan di Jalan R.E. Marta Dinata diambil dari arah barat ke timur, dan di simpang Pingit Jalan Magelang diambil dari arah utara ke selatan. Untuk waktu penelitiannya pagi hari jam 6 sampai jam 8, siang hari jam 10 sampai jam 11, dan malam hari jam 6 sampai jam 7. Untuk klasifikasi jenis kendaraan yang saya teliti ada SM atau kendaraan bermotor roda 2 dengan panjang tidak lebih dari 2,5 meter atau sebutannya MC, motorcycle, lalu KR atau kendaraan ringan yang termasuk mobil penumpang, kendaraan roda 3 atau sebutannya nanti LV, light vehicle, dan lalu KB, kendaraan berat, kendaraan bermotor dengan 2 sumbu lebih. Nanti sebutannya HV, high vehicle, lalu yang KTB atau unmotorcycle, kendaraan tak bermotor, seperti sepeda, becak, dokar, dan andong. Lalu berikut setelah saya jadikan persentase rata-rata jenis pelanggaran lalu lintas di 4 simpang, hasilnya seperti ini. Pada Jalan Kusumanegara, persentase pelanggaran, jenis pelanggaran tertinggi ada pada di G, yaitu pengendara melanggar marka membujur, lalu dengan presentasi 86,26%. Lalu selanjutnya untuk yang melanggar garis marka ada 4,65%, dan selanjutnya yang di Jalan Parangtritis itu juga sama, yang paling tinggi di pengendara melanggar marka membujur yaitu 72,7%, lalu selanjutnya pengendara mengebut itu di 10,1%, dan pengendara melanggar marka zona sepeda di 5,7%. Lalu di Jalan R.E. Marta Dinata, sama pelanggaran yang paling tinggi ada di pelanggaran marka membujur yaitu 82,11%. Lalu di pelanggaran tidak menggunakan helm ada 4,81%, dan pelanggaran mengebut juga 4,64%. Lalu di Jalan Magelang, sama juga di pelanggaran tertinggi tetap di marka membujur. Lalu pengendara melanggar garis marka 5,15%. Selanjutnya jumlah pelanggaran lalu lintas pada hari kerja di Jalan R.E. Marta Dinata, jenis kendaraan pelanggar LV pada total pelanggaran jam 6 sampai jam 8 ada 31, HV hanya 1, MC 2411, dan UM 31. Untuk total pelanggaran pukul 10, LV ada 12, HV 0, MC 540, dan UM 10. Untuk total pelanggaran di malam hari, LV 13, HV 10, MC 420, dan UM ada 2. Di Jalan Magelang, untuk jenis kendaraan tipe LV, total pelanggaran pagi hari ada 409 pelanggar, HV ada 0 pelanggar, MC 1606 pelanggar, UM ada 2 pelanggar, dan total pelanggar pada siang hari LV 175 pelanggar, HV ada 0 pelanggar, MC 542 pelanggar, dan UM ada 4 pelanggar. Lalu total pelanggaran jam malam ada LV ada 148 pelanggar,
HV tidak ada pelanggaran, MC ada 665 pelanggar, dan UM ada 0 pelanggar. Untuk yang di Jalan Kusumanegara, total pelanggaran pada pagi hari untuk LV 217, HV tidak ada pelanggaran, MC 2403, dan UM 19. Pada siang hari, LV 87 pelanggar, HV 0 pelanggar, MC 786 pelanggar, dan UM 4 pelanggar. Untuk total pelanggaran pada malam hari, LV 50 pelanggar, HV 0 pelanggar, MC 387 pelanggar, dan UM tidak ada pelanggaran. Untuk yang di Jalan Parangtritis, pada pagi hari LV 67 pelanggar, HV 0 pelanggar, MC 988 pelanggar, UM 33 pelanggar. Total yang di siang hari LV 31 pelanggar, HV 0 pelanggar, MC 466 pelanggar, dan UM 34 pelanggar. Total pelanggaran pada malam hari LV 21 pelanggar, HV 0 pelanggar, MC 369 pelanggar, dan UM 15 pelanggar. Sekarang adalah ranking pelanggaran. Yang pertama berdasarkan ranking pelanggaran berdasarkan jenis pelanggarannya. Jadi di antara 4 lokasi simpang ini, jenis pelanggaran yang paling tinggi ada pada jenis pelanggaran yang G, yaitu pengendara melanggar marka membujur dengan persentase 82,92%. Lalu, ranking pelanggaran berdasarkan periode waktu. Di 4 lokasi, ranking pelanggaran tertinggi ada pada pagi hari, yaitu dengan persentase pelanggaran 63,21%. Lalu yang ketiga, ranking pelanggaran berdasarkan jenis kendaraan. Ranking pelanggaran berdasarkan jenis kendaraan. Yang pertama ada motorcycle, itu ranking pelanggaran tertinggi dengan persentase pelanggaran 30,9%. Lalu pelanggaran kedua tertinggi GLV atau kendaraan ringan, yaitu 28%. Selanjutnya UM atau sepeda, andong, dan lain-lain, itu 14,9%. Dan HV 0%. Untuk ranking pelanggaran berdasarkan lokasi jalan, jadi di antara 4 lokasi jalan itu terjadi pelanggaran paling tinggi ada di Jalan Kusumanegara, yaitu dengan persentase pelanggaran sebanyak 30,4%. Lalu ranking pelanggaran kedua di Jalan Magelang dengan persentase pelanggaran sebesar 27,3%. Dan ranking pelanggaran ketiga di Jalan RM Marta Dinata, yaitu 26,7%. Oke, lanjut. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulan yang pertama adalah pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta pada hari kerja adalah jenis pelanggaran marka membujur, yaitu dengan persentase rata-rata tertinggi sebesar 82,92%. Yang kedua, persentase pelanggaran tertinggi ada di waktu pagi hari pukul 6 sampai pukul 8, yaitu 63,21%. Dan yang ketiga adalah jenis kendaraan MC, motorcycle adalah kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran pada semua lokasi pengamatan, yaitu sebesar 30,9%. Dan yang terakhir adalah persentase pelanggaran tertinggi 30,4% berada pada Jalan Kusumanegara. Untuk sarannya di penelitian berikutnya adalah yang pertama, survei pelanggaran lalu lintas sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia yang lebih banyak karena diperlukan ketelitian dalam survei untuk meningkatkan keakuratan data. Lalu yang kedua, survei pelanggaran lalu lintas menggunakan videografi sebaiknya menggunakan kamera dengan kualitas yang baik sehingga gambar video
menghasilkan gambar yang jelas, karena yang kemarin videonya agak buram-buram. Lalu yang ketiga, saat melakukan perhitungan survei, diperlukan aplikasi penghitung tambahan untuk mempermudah dalam perhitungan data seperti multi-counter. Karena yang kemarin masih pakai form yang tulis tangan biasa, jadi agak susah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sama dengan dia tadi ya, di awal ya, cuma beda hari ya. Ya, Jessica ya. Iya, tadi yang Mbak Dea tadi hari libur. Oke, nanti Kalau model saya pembahasannya hari kerja. disamakan. Ya, oke. Oh iya. Oke, selanjutnya siapa nih? Vicky? Stop screen dulu. Ini kayaknya dalam satu ruang ini. Oh enggak, physical distancing ini. Dalam satu kos ini kayaknya. Ini maksudnya biar physical distancing kamu tetap ngumpul dalam satu kos ini. Jaraknya itu 1,5 meter itu kamu. Ini sama dengan si ini kan ini? Sama dengan. Iya, sama kayak Ayu, Pak. Oh ya, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vicky Yulianti, NIM 173-10180. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Mood-share kendaraan di Kota Yogyakarta pada hari kerja. Pendahuluan, latar belakang. Mood-share menggambarkan persentase perjalanan yang dilakukan menggunakan bentuk transportasi tertentu. Kayaknya langsung hasilnya aja nih sama si. Oh iya, Pak. Bedanya cuma kerja sama libur kan? Iya. Di hasilnya aja pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan. Data diambil pada hari Senin sampai Kamis. Di Jalan Kusuma Negara diambil pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020. Jalan Parangtritis diambil pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020. Jalan RM Marta Dinata diambil pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020. Jalan Magelang diambil pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020. Berdasarkan survei yang dilakukan, didapat data jumlah kendaraan dan data jumlah penumpang. Data jumlah penumpang, rekapitulasi persentase jumlah kendaraan pada semua lokasi. Karena pada survei dibedakan jenis kendaraannya, yaitu dari sepeda motor sampai dengan sepeda, yaitu pada Jalan Kusuma Negara didapat persentase paling tinggi yaitu sepeda motor. Kemudian yang persentase tertinggi kedua yaitu mobil 17,18%, yang ketiga adalah ojek online 5,32%. Kemudian di Jalan Parangtritis, Jalan RM Marta Dinata, dan Jalan Magelang itu sama semua, yaitu yang paling tinggi yaitu sepeda motor, mobil, dan ojek online. Rata-rata jumlah kendaraan paling banyak yaitu sepeda motor 74,60%, mobil 17,85%, ojek online 4,12%. Jumlah kendaraan paling banyak yaitu di pagi hari, pada siang hari jumlah kendaraan lebih sedikit dari pagi hari dan paling sedikit yaitu di malam hari. Data jumlah kendaraan. Data jumlah penumpang kendaraan. Ini rekapitulasi persentase jumlah penumpang kendaraan pada semua lokasi. Pada persentase jumlah penumpang kendaraan, ini persentasenya hampir sama seperti jumlah kendaraan, yaitu paling tinggi sepeda motor, mobil, dan ojek online.
sepeda motor sebesar 70,74%, mobil 20,09%, ojek online 4,21%. Jumlah penumpang kendaraan paling banyak di waktu pagi hari, pada siang hari jumlah kendaraan lebih sedikit dari pagi hari, dan paling sedikit di waktu malam hari. Rekapitulasi average vehicle occupancy pada semua lokasi. Karena dari jumlah kendaraan dan jumlah penumpang paling banyak sepeda motor dan mobil, maka AVO sepeda motor memiliki rata-rata sebesar 1,27% dan mobil memiliki rata-rata sebesar 1,51%. Berdasarkan tingkat kesibukannya, bisa dilihat pada grafik. Yang urutan tingkat kesibukan paling tinggi adalah Jalan R.E. Marta Dinata, kemudian Jalan Kusuma Negara, kemudian Jalan Magelang, dan Jalan Parangtritis. Kesimpulannya, jumlah kendaraan paling banyak di waktu pagi hari, pada siang hari jumlah kendaraan lebih sedikit dari pagi hari dan paling sedikit di waktu malam hari. Jumlah kendaraan paling banyak yaitu sepeda motor dengan jumlah rata-rata 74,60%, mobil dengan jumlah rata-rata 17,85%, ojek online dengan jumlah rata-rata 4,12%. Yang kedua, jumlah penumpang kendaraan paling banyak sama seperti jumlah kendaraan. Jumlah penumpang kendaraan paling banyak yaitu sepeda motor dengan jumlah rata-rata 70,74%, mobil dengan jumlah rata-rata 20,09%, ojek online dengan rata-rata 4,21%. Berdasarkan jumlah kendaraan dan jumlah penumpang yang paling banyak adalah sepeda motor dan mobil, maka AVO sepeda motor memiliki rata-rata sebesar 1,27, rata-rata 51. Yang untuk AVO ini adalah perbandingan dari jumlah penumpang dan jumlah kendaraan. Urutan tingkat kesibukan paling tinggi adalah Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Kusuma Negara, Jalan Magelang, dan Jalan Parangtritis. Sarannya untuk penelitian selanjutnya adalah survei lalu lintas sebaiknya menggunakan sumber daya yang banyak untuk meningkatkan keakuratan data karena jumlah yang dihitung itu kendaraannya jenisnya sangat banyak. Survei lalu lintas menggunakan video dan kamera sebaiknya menggunakan kamera dengan kualitas yang baik sehingga hasilnya lebih jelas. Yang ketiga, penggunaan kamera inframerah untuk mendokumentasikan penumpang kendaraan pada kondisi gelap dan malam hari. Terima kasih. Oke, ini sama toh tadi dengan siapa? Dia ya? Sama Ayu, Pak. Oh, Ayu ya. Oke, Ayu. Oke lah ya, sudah kelihatan hasilnya. Oke, selanjutnya apa ini? Aji ya? Oke, Aji. Aji, masih monitor Aji. Nah, gelap gitu Aji. Oke, Aji. Ya, oke. Silahkan. Mana? Share screen-nya. Ini kamu di gua mana nih, Aji? Kameranya Pak. Laptop. Ini kayaknya juga dalam satu. Belum kelihatan. Masih udah. Laptopnya. Ya, oke. Saya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul analisis dengan moda transportasi untuk jalan kerja.
Enggak. Tapi itu coba. Di slideshow. Telepon laptopnya ngeblank, Pak. Oh ya. Gimana laptopnya? Nggak kuat? Terbelakang moda transportasi perjalanan kerja, yaitu perjalanan kerja merupakan perjalanan utama yang harus rutin dilakukan oleh setiap orang. Pekerja dihadapkan pada pilihan moda transportasi, ojek online, dan sepeda motor. Untuk menentukan pilihan jenis angkutan pekerja, harus dicari permasalahannya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan moda transportasi? Bagaimana model pemilihan moda transportasi untuk perjalanan kerja? Batasan masalahnya yaitu lokasi penelitian di Pedoman 2 Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Jakarta. Data primer yang digunakan adalah kuesioner karakteristik para pekerja. Tujuan penelitian yang saya menganalisis karakteristik pemilihan moda transportasi, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pemilihan moda pekerja. Manfaat penelitian pertama, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi mengenai pemilihan moda transportasi untuk pekerja, dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya atau lebih baik. Tinjauan pustaka. Kata yang pertama presentasi yaitu transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Transportasi dikatakan baik apabila perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan, frekuensi pelayanan cukup, aman, bebas, dan tidak kemungkinan kecelakaan, dan kondisi pelayanan yang aman. Peranan transportasi. Peran transportasi memiliki peranan penting dan strategi dalam pembangunan nasional, mengingat transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Transportasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sekedar alat untuk negara karena kemajuan berbagai macam untuk memenuhi berbagai keperluan. Landasan teori. Metode yang saya gunakan ini metode regresi logistik. Regresi logistik adalah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, penelitian ini memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, atau tinggi dan rendah. Model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang akan menggunakan setiap moda. Proses ini dilakukan dengan maksud untuk menghitung model pemilihan moda dengan mengetahui perubahan bebas yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut. Dalam regresi logistik ini menggunakan alat bantu seperti program PS dan Microsoft Excel. Teknik analisa regresi logistik menggunakan variabel terikat berupa angkutan ojek online dan angkutan pribadi seperti sepeda motor. Dan angkutan variabel bebas, variabel bebas berupa jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan per bulan,
tempat tinggal, anggota keluarga, jumlah kendaraan, nama tinggal, kombinasi waktu tempuh, dan jarak tempuh. Tiap-tiap variabel akan dianalisis satu persatu dan dicari variabel mana yang berpengaruh terhadap pemilihan moda secara signifikan yang digunakan alfa 0,05. Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut, jika hasil signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 diterima, artinya model layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Jika hasil signifikan lebih dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya model tidak layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Terlebih penelitian seperti berikut ini, mulai status pengambilan data primer yang saya ambil itu sumber perjalanan bekerja, analisis data, regresi, logistik, pengembangan otomatis pada pekerja, pembahasan dan kesimpulan. Ini sampel dari penyebaran dokumen tersebut. Hasil analisis karakteristik responden, moda transportasi didapat ojek online sebanyak 45 responden dengan sebesar 30%, dengan sepeda motor dengan jumlah 105 dengan prestasi 70%. Umur kurang 20 tahun dengan jumlah 5, presentasi 3%. 21 sampai 30 tahun dengan jumlah 76, presentasi 31%. 31 sampai 40 tahun dengan jumlah 51 dengan presentasi 34%. 41 sampai 50 tahun dengan jumlah 15 sampai 10 tahun 10%. Lebih 50 tahun dengan jumlah 3 responden dengan prestasi 2%. Pendidikan. Pendidikan dengan SD dengan jumlah 3, prestasinya 2%. SMP 9, prestasinya 6, SMA 62, prestasinya 41%, SMK dengan jumlah 15, prestasinya 10%, D3 dengan jumlah 8 responden dengan nilai prestasi 5%, S1 51 responden dengan presentasi 34%, S2 dengan jumlah 2 responden dengan prestasi 1%. Penghasilan per bulan kurang dari 1 juta dengan jumlah 9 responden dengan presentasinya 6%. Lebih 1 juta sampai 2 juta dengan jumlah respondennya 64, 43%. 2 juta sampai 4 juta dengan jumlah responden 64 dengan presentasi 43%. Lebih 4 juta sampai 6 juta dengan jumlah responden 11 dengan presentasi 7%. Lebih 6 juta sampai 10 juta dengan jumlah responden 2 dengan presentasinya 1%. Sementara lebih 10 juta itu dengan jumlah respondennya 0 dengan presentasinya 0. Berdasarkan pekerjaan ini PNS dengan jumlah responden 18 dengan presentasinya 12%. Pekerjaan swasta dengan jumlah respondennya 59 dengan presentasinya 39%. Wira swasta 32 responden dengan presentasi 21%. Pekerja lepas 24 responden dengan 16%. TNI atau Polri dengan jumlah responden 2 dengan presentasinya 1%.
lain-lainnya dengan jumlah 15 responden dengan presentasi 10%. Tempat tinggal dengan jumlah tempat tinggal bersama orang tua dengan jumlah 75 responden dengan persentasenya 50%. Kos, kontrak atau sewa dengan jumlah responden 30 dan persentasenya 20%. Rumah sendiri 45 responden dengan persentase 30%. Dalam penelitian ini, metode regresi logistik digunakan untuk menghitung hasil uji regresi. Menggunakan program SPPS, tiap-tiap variabel akan dianalisis yang berpengaruh terhadap pemilihan moda secara signifikan dengan tingkat signifikan 0,05. Data dari kuesioner diklasifikasi menjadi beberapa kode untuk memudahkan pembacaan data serta pengolahan data seperti pada gambar berikut ini. Apabila hasil variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan, maka dapat diolah pada tahap berikutnya dengan bertahap memasukkan variabel-variabel lainnya sampai akhirnya ditemukan semua variabel yang berpengaruh signifikan. Ini hasil tingkat signifikasi tiap-tiap variabel. Tingkat signifikasi jenis kelamin, signifikasi umur, signifikasi pendidikan terakhir, signifikasi pekerjaan, tidak signifikasi penghasilan bulan, signifikasi tempat tinggal, jumlah anggota, tidak signifikasi jumlah kendaraan, signifikasi lama tinggal di Jogja, tidak signifikasi pendidikan, SIM tidak signifikasi waktu tempuh, signifikasi jarak tempuh, tidak signifikasi. Dan ini hasil dari diolah daripada tahap berikutnya, kemudian didapat hasil semua signifikasi, yaitu jenis kelamin, hasilnya signifikasi, umur, hasilnya signifikasi. Logistiknya aja langsung, logistiknya. Oh, nanti Pak. Setelah didapat hasil signifikasikan, maka langkah selanjutnya menghitung probabilitas pemilihan moda transportasi perjalanan kerja menggunakan persamaan sebagai berikut. Seperti ini, di mana PI peluang moda sepeda motor untuk dipilih, PJ peluang moda ojek online untuk dipilih, Y nilai dari mode regresi logistik, E-nya eksponensial. Maka didapat peluang moda sepeda motor probabilitas dipilih besar 72%. Kemudian di ojek online probabilitasnya didapat 27%. Dari hasil analisis penelitian di atas dapat semua sebagai berikut. Berdasarkan hasil regresi penggunaan moda telah diperoleh karakteristik penggunaan moda responden yang melakukan perjalanan ke tempat kerja menggunakan sepeda motor 70% dibandingkan ojek online 30%. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan sisanya 59% memiliki umur lebih 20 sampai 30 tahun, sebesar 51% dengan pendidikan terakhir SMA, dengan sisanya 42% yang memiliki pekerjaan swasta. Oke, nggak usah dibaca semua. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi perjalanan para pekerja diantaranya jenis kelamin X1, umur X2, jumlah kendaraan X8, dan waktu tempuh X11. Model pemilihan moda transportasi perjalanan kerja didapat yaitu P kurang 1,837 X1 tambah 0,952. Oke. Sarannya. Perlu membanyak literatur tentang penelitian yang sudah ada. Oke, saran itu adalah saran penelitian lanjutan, ya. Jadi perbaiki. Diperlukan kajian lebih. Oke. Aji, selanjutnya. Terima kasih. Oke. Siapa? Otami.
Oke, ini sama dengan yang tadi ya, lokasinya sama ya? Lokasinya sama, Pak. 4 tadi ya? Iya. Oke. Selamat malam teman-teman semua, Pak Dinja. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi Deskriptif Kendaraan Plat Luar atau non-AB di wilayah Kota Yogyakarta pada hari kerja. Pada pembahasan malam hari ini saya akan membahas 6 poin, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka. Otami langsung metodologi aja. Oke. Langsung dari metodologi. Yaitu data BPS DIY. Oke, agak tersendat. Ya, oke. Metodologi. Metodologi untuk pengambilan data, yaitu ada 2 item, data primer dan data sekunder. Untuk data primer yaitu data geometrik jalan dan arus lalu lintas. Untuk data sekunder yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu data BPS kendaraan bermotor di Kota Jogja serta peta Kota Jogja. Untuk lokasinya sama karena penelitian ini dilakukan barengan, yaitu ada di 4 titik simpang, yaitu simpang Wirobrajan, simpang Pingit, simpang SGM, dan simpang Jogten Wetan. Untuk waktu surveinya yaitu dilakukan selama 4 hari. Untuk hari Senin di simpang SGM atau Jalan Kusuma Negara, untuk hari Selasa 3 Maret di Jalan Parangtritis, hari Rabu 4 Maret di Jalan RE Marta Dinata, dan hari Kamis 5 Maret di Jalan Magelang. Untuk pembahasan dari kondisi geografis di Jalan Kusuma Negara, ini untuk tipe jalannya jalan 2 lajur, 2 arah tidak terbagi dengan lebar jalan total 13 meter. Untuk di Jalan Parangtritis ini tipe jalannya sama. Kondisi geometrik itu bukan kondisi geografi. Ya, yuk terus. Kondisi geometrik bukan kondisi geografi. Oh ya, geometrik. Untuk di Jalan Parangtritis ini tipe jalannya 2 lajur, 2 arah tidak terbagi dengan lebar total 9 meter. Untuk di Jalan RE Marta Dinata, ini tipe jalannya 2 lajur, 2 arah terbagi dengan lebar sisi sebelah utara 8,2 meter dan selatan 6,3 meter. Terus di Jalan Magelang, ini tipe jalannya 2 lajur, 2 arah terbagi dengan lebar jalan 6,7 meter, ada median selebar setengah meter. Lalu ke jumlah kendaraan. Di Jalan Kusuma Negara, ini untuk puncak arus, sebelumnya tabel yang saya sajikan ini, tabel rekap dari 3 periode waktu, yaitu jam 6 sampai jam 8. Tapi ini saya bagi per jam, jadi ada 4 nomor. Untuk puncak arus lalu lintas, kendaraan plat non-AB terjadi pada antara pukul 7 sampai pukul 8 pagi dengan jumlah kendaraan non-AB 745, untuk persentasenya 4,78%. Untuk dominasi kendaraan, jenis kendaraannya ini didominasi seperti di grafik itu sepeda motor dengan 11,08% dan mobil 3,52%, yang lainnya kendaraan lain. Ke Jalan Parangtritis, ini puncak arus lalu lintasnya berbeda dengan Jalan Kusuma Negara. Ini terjadi antara pukul
18 sampai 19 malam dengan jumlah kendaraan non-AB sebanyak 260 kendaraan dan persentasenya 3,07%. Untuk persentase rata-rata di Jalan Parangtritis ini sebesar 10,7% untuk kendaraan non-AB. Untuk dominasi kendaraan masih sama, yaitu didominasi motor sama mobil. Terus di Jalan RE Marta Dinata, puncak arus lalu lintas ini terjadi pada pukul 7 sampai 8. Untuk jumlah kendaraan, dengan jumlah kendaraan 494 kendaraan, persentasenya 3,5. Untuk persentase rata-rata di Jalan RE Marta Dinata, kendaraan non-AB itu sebesar 10,45. Persentase kendaraannya, dominasi kendaraannya ini sama, masih didominasi dengan sepeda motor sama mobil. Lalu di Jalan Magelang, puncak arus lalu lintas terjadi pada pukul 7 sampai 8. Dengan jumlah kendaraan non-AB sebanyak 592 kendaraan, persentasenya 4,88%. Untuk persentase rata-rata plat kendaraan non-AB di Jalan Magelang ini sebesar 16,02%. Untuk dominasi kendaraannya sama, sepeda motor dan mobil. Untuk sepeda motor 8,87% dan mobil 6,48%, hampir mendekati. Terus pembahasan yang ketiga, asal pergerakan. Di Jalan Kusuma Negara, untuk kendaraan dari luar itu yang saya ambil yaitu untuk jenis kendaraan ringan atau LV dan kendaraan berat atau heavy. Untuk sepeda motor ini tidak saya tampilkan karena dalam survei itu sangat susah karena barengan. Jadi untuk menulis platnya kurang. Jadi untuk di Jalan Kusuma Negara ini, untuk kendaraan LV dan heavy, kendaraan ringan dan kendaraan berat, itu berasal dari 15 kota seperti tabel berikut. Untuk dominasi kendaraan paling banyak yang pertama yaitu dari Surakarta sebanyak 283, Magelang di urutan kedua Magelang dengan 113, Jakarta 90 kendaraan. Total dari semua kendaraan yaitu 631. Untuk seperti di peta itu yang saya lingkari merupakan 3 urutan teratas yang mendominasi asal kota. Lalu di Jalan Kusuma Negara, untuk jumlah asal pergerakan itu berasal dari 13 kota. Yang pertama dari dari Magelang sebanyak 56 kendaraan, lalu dari Surakarta sebanyak 53 kendaraan, dan dari Jakarta 31 kendaraan. Total kendaraan plat non-AB yang tercatat di simpang Jalan Kusuma Negara itu sebanyak 195. Ini dari 3 periode waktu tadi. Lalu di Jalan RE Marta Dinata, untuk pergerakan yang terjadi di lokasi survei berasal dari 20 kota. Untuk posisi yang pertama ini didominasi dari Magelang dengan jumlah kendaraan 213, lalu dari Jakarta 114 kendaraan, dan Surakarta 74 kendaraan, dari total kendaraan 563. Yang keempat, Jalan Magelang. Ini pergerakan yang terjadi di lokasi survei berasal dari 19 kota. Didominasi yang pertama dari kota Magelang sebanyak 402 kendaraan, yang kedua dari Surakarta 121 kendaraan,
Dan yang ketiga dari Jakarta 115 kendaraan. Lalu ini pertambahan kendaraan. Tabel yang di atas ini merupakan tabel jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta pada tahun 2018. Jadi tabel yang tercatat menurut data BPS itu data yang terdaftar di kantor kepolisian di Yogyakarta. Jadi belum termasuk kendaraan dari luar daerah. Jadi kalau dari hasil tadi, untuk pertambahan setiap jenis kendaraan dan di setiap jalan, ini seperti tabel nomor 10 di bagian persentase. Seperti contohnya di Jalan Kusumanegara, untuk pertambahan sepeda motor, dari tabel data BPS itu 0,50%, mobil 0,91%, bus 0,57%, dan truk 0,6%. Lalu kesimpulan yang pertama di Jalan Kusumanegara, ini merupakan titik yang paling ramai dengan jumlah plat kendaraan AB sebesar 78,56% dan plat kendaraan non-AB sebesar 21,44%. Di Jalan Parangtritis, plat AB sebesar 89,30%, plat non-AB 10,70%. Halo? Ya. Oke. Di Jalan di Jalan RE Marta Dinata itu plat AB sebesar 89,55%, plat non AB sebesar 10,45%. Di Jalan Magelang plat AB sebesar 83,98% dan plat non AB sebesar 16,02%. Asal pergerakan dari keempat ruas jalan atau dari keempat simpang ini didominasi dari Magelang, Surakarta, dan Jakarta. Ya, untuk kesimpulan saya tambahkan, untuk rata-rata dari keempat ruas jalan ini, total kendaraan non-AB itu rata-rata sebesar 14,6%. Lalu untuk saran, yang pertama, untuk mendapatkan data yang akurat saat survei, perlu melibatkan banyak orang. Jadi, untuk setiap jenis kendaraan, supaya lebih cermat mengamati platnya, bisa dibagi per orang satu jenis kendaraan. Lalu yang kedua, peletakan kamera videografi sebisa mungkin diletakkan di kanan dan kiri ruas jalan, supaya bisa menangkap kendaraan dari sisi kiri dan kanan. Lalu yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya bisa ditambahkan survei asal dan tujuan. Mungkin bisa dengan cara wawancara, dengan cara menyetop kendaraan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi dari beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya. Mungkin rangkumannya untuk teman-teman semua ya, coba diimprove lagi ketika kalian presentasi, mungkin dari bahan presentasi dan cara kalian presentasi. Kemudian beberapa bahan mungkin yang perlu kalian cermati di di hasil penelitiannya, mungkin lebih bisa diimprove lagi untuk pembahasannya ya. Kemudian untuk terutama yang tadi yang logistik, regresi logistik, mungkin si Aji juga perlu dipahami lagi apa yang disebut dengan regresi logistik itu. Oke. Kemudian saya sampaikan juga untuk teman-teman bisa melihat teman-teman yang lain bagaimana presentasi. Ini saya sampaikan link kemarin yang siapa itu kelompoknya siapa, ada Arjun, ada siapa ini ya. Nanti teman-teman juga cek di sini bagaimana mereka presentasi biar bisa membandingkan. Linknya saya sampaikan ke chatroom. Oke ya, linknya ada di chatroom. Nanti bisa dicek YouTube-nya. Ini nanti juga presentasi kalian saya upload ke YouTube biar teman-teman bisa melihat gitu bagaimana performa kalian untuk presentasi. Kemudian saya juga sudah membuat kemarin kelas terkait dengan pelatihan dengan PowerPoint. Ini saya juga sampaikan linknya biar kalian juga bisa melihat, nanti bisa belajar juga
terkait dengan bagaimana presentasi yang baik. Linknya saya sampaikan ke room chat, itu ada 2 link ya, YouTube. Oke, baik teman-teman sekalian, ini acaranya sudah hampir 2 jam kita ketemuan, nggak usah pakai tanya jawab lah ya, nanti tanya jawabnya di sidang saja, sidang TA. Ya, semoga kalian sehat selalu ini dalam kondisi seperti ini. Kemudian mungkin mulai diatur lagi kira-kira kapan jadwal kalian untuk sidang tugas akhir ya, karena kayaknya waktunya hanya sampai tanggal 13 Juli kalau nggak salah ya. Sementara juga waktu saya juga belum tentu ini ya, belum tentu pas gitu tentunya. Oke ya, nanti diatur lagi, kemudian tetap dicek lagi, terus jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, gitu ya mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini masih saya buka. Teman-teman kalau masih mau ngobrol silahkan. Kalau mau live meeting juga silahkan. Ini sudah saya buka, bisa unmute masing-masing untuk kalau mau saling ngobrol dan sebagainya. Oke, itu ya, saya buka 15 menit kalau mau ngobrol, nyapa temennya. Siapa tahu temennya malah cuma di sampingnya tadi sampai itu. Ayu, Jessica, siapa tadi? Dea atau apa itu dalam satu kamar perasaan itu ya. Ya, gitu ya. Tadi siapa yang dalam satu kamar tuh? Enggak, Pak. Ini satu ruangan, Pak. Satu ya makanya. Ruangannya di mana ya tadi? Di kos-kosan? Di teras. Hah? Di teras, Pak. Satu kos itu. Di rumahnya siapa? Mbak Vicky, Pak. Kos-kosan. Kos-kosan. Oh gitu. Ngumpul kos-kosan gitu. Ya, biar pulsanya irit gitu. Jadi satu atau gimana? Oke, itu nanti dicek ya. Nah, YouTube yang tadi link saya sampaikan ya. Bisa kalian lihat. Dan nanti juga kalian kalau sempat, ini saya upload ke YouTube. Ya. Oke, nanti kalian coba lihat lagi bagaimana performan kalian kalau ketika presentasi. Ya. Oke, jadi nanti kalau kalian lihat di YouTube, nanti kalian bisa tahu lah kelemahannya di mana. Ya, oke. Saya kira itu aja. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat selalu. Oke. Waalaikumsalam. Saya end meeting ya. Ya,